teman. Kalau ada kata-kata diturunkan, beda dengan jatuh. Jadi kalau ada kalimat dalam perspektif kita ngomongin esensi ya, Adam turun itu artinya yang asalnya kesadaran murni, dia turun level kesadarannya menuju kepada materialistik. Makanya disebut dunia. Dunia itu alam rendah. Jadi Adam turun dari surga. Kalau kita lagi ada di ketenangan, kedamaian, itu surga banget, Mas. Di saat ini tuh surga. Tapi begitu hawanya jalan, huldinya dimakan, banyak pengen, banyak mau, banyak ekspektasi, turunlah dia ke dunia. Mulai tuh, dia gelisah, mulai kesadarannya ketutup, mulai ada ekspektasi. Nah, hawa surga jadi nggak kerasa. Kenapa? Ya gimana mau mengalir orang banyak pengen. Gimana mau mengalir orang ekspektasinya tinggi. Nah, itulah disebut nar gitu. Maka kita udah bahas ulang-ulang ya, surga dan neraka nggak ada kaitannya sama letak geografis gitu. Tapi surga dan neraka itu adalah bagaimana, entah itu bicara sikap hati, entah itu bicara kesadaran. Karena kata kuncinya adalah, begitu kamu tenang, damai, dan bahagia, itu adalah surga. Begitu sebaliknya, itu adalah neraka gitu. Dan ini switch on, switch off gitu. Gitu Mas. Jadi Adam turun tuh bukan ngibuk kayak Mr. Bean gitu, bukan gitu ya. Tapi kata kuncinya adalah, contoh nggak usah jauh-jauh gini lah Mas. Bangun tidur, aduh rasa feel good, happy, nyaman. Lihat WhatsApp, ada berita. Bete, nah itu tuh lagi turun tuh. Apalagi begitu bete-nya keklik program, action, ngebales, marah, jadi benci, nah udah tuh. Itu drop banget gitu. Dan itu kita switch on, switch off sih. Dalam keseharian gitu. Simpelnya kurang lebih gitu, Mas. Oke. Kang Abu, ada nggak sih misalnya kata-kata dari tokoh spiritual atau kemudian guru Zen atau apa gitu, yang mungkin dengan memberikan pertanyaan apa kepada diri kita, yang itu bisa menarik kita untuk hadir utuh di sini saat ini gitu, yang itu bisa kita tanyakan ke diri kita gitu, ada nggak sih? Oke. Setidaknya gini Mas, nomor satu ya, karena ini berkaitan sama interaksi. Ini juga yang saya latih ulang-ulang sih Mas. Mau ngapa-ngapain, selalu nanya dulu, penting nggak gitu Mas. Penting nggak? Dah, simple aja. Ini penting nggak untuk aku lakukan? Ini penting nggak aku lakukan? Ini penting nggak aku lakukan? Seenggaknya begitu ngelihat komen, begitu ngelihat sesuatu, ketika aku ada kata-kata ini penting nggak, aku menjarak antara actionku dan kesadaranku, supaya tidak action dilakukan tanpa sebuah kesadaran gitu Mas. Makanya mungkin kalau pakai bahasa ya Mas ya, dalam tradisi Islam, kenapa sih kalau ada apa-apa astagfirullah, istighfar gitu. Tapi kan sekarang istighfar kan jadi latah aja kan, kadang-kadang kan, astagfirullah. Tapi ketika kita beristighfar itu dengan kesadaran, sebetulnya itu ruang jeda sesaat. Kita hadir ke saat ini. Supaya kebiasaan tidak men-take over kita. Supaya emosi nggak men-take over kita gitu. Jadi, ini yang beneran saya praktekkan gitu, bahwa ya let's say nanti kan kembangannya jadi banyak. Bagus nggak kalau saya ngomong ini? Penting nggak? Ini apakah saya butuh nggak sih? Atau pengen? Butuh nggak? Penting nggak? Bagus nggak? Itu adalah, teman-teman sebenarnya bisa memodifikasi dengan semua kata, tapi kata kuncinya cuma sederhana sih Mas. Membuat jarak antara respon yang datang dan perilaku yang akan dilakukan. Karena kalau jaraknya lumayan jauh, ya balik lagi lah. Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, kan kita tahu ya, yang lebih sering adalah ngomong dulu baru mikir. Tapi at least ketika kita ada menjarak dengan kata-kata apapun, saya pakai selalu bahwa penting nggak ya? Bagus nggak? Omongan gini tepat nggak ya? Orang ini tersinggung nggak ya? Jadi, waktu saya cerita Mas Hendra, kalau lagi marah, hitung 1 sampai 100 gitu. 1, 2. Dulu guru saya ngasih tahu gitu. Cuman saya memodifikasi dengan sederhana bahwa saya diam dulu gitu. Penting nggak? Oke nggak? Boleh nggak? Butuh nggak? Semua saya didiamkan dulu gitu Mas. Di freeze moment dulu, di pause dulu gitu. Gitu. Nah karena udah jadi habits gitu. Jadi si pause moment ini mungkin udah jadi sesuatu hal yang nggak pakai nggak pakai di program lagi bahwa kalau ada sesuatu, nah gitu. Diam dulu. Hening dulu gitu.
Itu sih, Mas. Itu bisa dikembangkan sendiri-sendiri ya Kang Abu ya? Pasti. Makanya kalau di tradisi Islam kan kita disuruh sholat 5 waktu, Mas. Iya. Sholat 5 waktu itu kan kata kuncinya untuk jeda sesaat. Jeda sesaat. Iya. Diam dulu, tutup semua, santai, rileks. Impulsif dari pikiran, perasaan, emosi, ego, lepasin dulu, flow, salam kanan, salam kiri. Indah banget sih, Mas. Iya. Misal dengan apa yang kurang pada saat ini, itu kan juga bisa sebagai pemantik gitu ya, supaya kemudian kita benar-benar hadir utuh begitu ya Kang Abu ya. Intinya cari anchor aja sih, Mas. Cari anchor yang pas Apapun gitu ya. anchornya yang pas gitu.